Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Tetap di rumah, selalu patuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dengan cara sering-sering mencuci tangan, memakai masker apabila bepergian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang risiko usaha. Untuk kompetensi dasar pengetahuannya adalah menganalisis peluang usaha, produk, barang, atau jasa. Untuk kompetensi dasar keterampilannya adalah merencanakan peluang usaha, produk, barang, atau jasa. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, 1. Menyimpulkan pengertian risiko usaha. 2. Mempresentasikan analisis risiko usaha. Pengertian risiko usaha adalah informasi, kejadian, pekerjaan yang terjadi sebagai akibat dari keputusan yang diambil dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dari risiko usaha ini, yang pertama, penurunan pendapatan karena penurunan penjualan. Sifatnya bisa sementara ataupun tetap tergantung dari tindakan yang dilakukan. 2. Kemacetan mesin produksi karena mesin sudah tua atau lalai karena kurang perawatan atau menurunnya daya listrik. Contoh yang lainnya, terbakarnya gedung atau gudang yang diakibatkan karena pipa gas yang bocor. Bila kalian melihat sebuah risiko, apakah itu menjadi beban yang harus dihindari ataukah malah sebaliknya sebagai kesempatan untuk belajar dan mengambil manfaatnya? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita pelajari materi berikutnya. Yang pertama, jenis risiko dan klasifikasinya. Jenis yang pertama adalah risiko murni. Risiko yang menyebabkan kerugian dan tidak mungkin menimbulkan keuntungan. Contohnya saja kerugian akibat mesin rusak, kerugian akibat listrik mati, dan kerugian akibat kebakaran. Jenis risiko yang kedua adalah risiko spekulatif. Merupakan risiko yang diambil secara sengaja atau sadar oleh seorang wirausaha yang memiliki dua kemungkinan hasil, yaitu bisa untung maupun rugi. Contohnya, membeli mesin dari luar negeri dengan mata uang dolar misalkan, sehingga biayanya bisa naik ataupun bisa turun tergantung nilai dolar saat itu. Yang kedua, contohnya mempromosikan produk baru. Bisa berjalan dengan lancar ataupun tidak tergantung pada strateginya. Setiap usaha pasti mengandung risiko karena adanya perubahan baik dari keinginan pelanggan, kepuasan, kebutuhan, harapan, persaingan, dan gerak dari pesaing. Oleh karena itu, seorang wirausaha harus pandai dan bisa mengelola risiko. Berikut jenis-jenis risiko yang sering terjadi pada dunia usaha. Yang pertama, risiko perusahaan, yaitu risiko yang terjadi pada sebuah bisnis. Yang kedua, risiko keuangan, yaitu risiko yang berdampak pada kerugian yang bersifat mengeluarkan uang atau biaya. Yang ketiga, risiko likuiditas.
Risiko yang berdampak pada menurunnya jumlah uang yang ada dalam perusahaan sehingga berdampak pada kemampuan membayar. Risiko selanjutnya yang sering terjadi pada sebuah usaha adalah risiko permodalan. Risiko ini terjadi karena kerugian sehingga menimbulkan penurunan pada jumlah modal. Yang kelima, risiko pasar. Risiko yang menyebabkan pangsa atau persentase omset dibandingkan omset di seluruh industri mengalami penurunan tingkat penjualannya. Yang keenam, risiko operasional. Risiko yang membuat bermasalahnya sebuah operasional perusahaan dari penyimpangan hasil yang diprediksikan karena ketidaksempurnaan penerapan sebuah keputusan. Ada beberapa cara untuk mengidentifikasi risiko usaha. Yang pertama, dengan metode analisa dari pengalaman dan sejarah. Contohnya saja, informasi keluhan pelanggan yang kemudian dianalisa, informasi dari retur atau pengembalian produk cacat, informasi rekam jejak karyawan selama bekerja. Yang kedua, metode pengamatan dan survei. Contohnya saja, pengamatan dan survei tingkat kebutuhan pasar, pengamatan dan survei tingkat kepuasan pelanggan, pengamatan dan survei untuk menemukan produk baru. Yang ketiga, metode acuan. Metode ini sering digunakan dalam menemukan sisi kekurangan untuk menentukan langkah selanjutnya. Misalkan saja dari buku, ataupun percobaan, ataupun data dari surat kabar. Metode yang keempat adalah metode dari para pakar dan pendapat ahli. Keterangan dari orang yang lebih berpengalaman, lebih kompeten, ahli, dan pakar yang digunakan sebagai referensi untuk mengidentifikasi sebuah risiko yang akan terjadi. Ada beberapa cara untuk mengatasi ataupun memperkecil risiko usaha, yaitu yang pertama, gunakan pengetahuan untuk mengidentifikasi dampak risiko usaha. 2. Manfaatkan pengalaman. 3. Berpikir kreatif. 4. Amankan risiko dengan asuransi. 5. Bekerja dan berperilaku prestatif. 6. Belajar menganalisis risiko, dampak risiko, dan faktor penyebab untuk menguraikannya. 7. Mengubah keadaan yang bisa menimbulkan risiko menjadi hal kecil atau seminimal mungkin. 8. Bersifat proaktif dan antisipatif. Adapun prosedur untuk menganalisis risiko usaha. 1. Tentukan tujuan dan sasaran. 2. Cari kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi terlebih dahulu dan alternatif-alternatif lain dari risiko yang akan terjadi. 3. Pilih, rencanakan, dan tentukan langkah-langkah selanjutnya. 4. Perkirakan risiko lain yang mungkin akan terjadi. 5. Kumpulkan semua informasi yang bisa diperoleh sebagai bahan pertimbangan. 6. Tanyakan terlebih dahulu kepada para pakar atau ahlinya sebelum mengambil keputusan. 7. Putuskan dan yakinlah bahwa keputusan tersebut adalah risiko yang minimal. Jadi, anak-anak, 7 langkah ini harus kita lakukan dalam prosedur menganalisis sebuah risiko usaha.
Langkahnya dilakukan secara urut dari yang pertama sampai yang terakhir sehingga keputusan yang kita ambil bisa menghilangkan resiko atau minimal bisa mengurangi resiko. Anak-anak, berikut saya tampilkan contoh dan analisa dalam sebuah resiko. Contohnya, bila kalian dihadapkan pada persoalan untuk memilih satu buah telur yang masih bagus, maksudnya adalah yang bisa menetas, di antara 100 telur, ini berarti 99 telur lainnya adalah telur yang tidak baik atau tidak bisa menetas. Coba lakukan usulan tentang langkah-langkah untuk memilih satu telur yang baik di antara 100 telur tersebut. Metode yang direkomendasikan, 1. Deteksi bau. Jadi kalian harus mencium telur itu satu-satu sampai 100 selesai. Kemudian diteropong. 100 telur itu diteropong. Terus kemudian metode celup atau kita menggunakan metode yang lain untuk bisa mendeteksi telur yang bagus. Kemudian terangkan cara dan pelaksanaannya. Bila satu telur yang baik itu adalah kesuksesan dan telur yang tidak baik adalah kegagalan, maka apa maksud dari contoh tersebut? Arti dari pernyataan di atas adalah filosofinya untuk sukses 1% keberhasilan, sedangkan 99% adalah usaha untuk mengatasi kesulitan dan bangkit dari kegagalan, sehingga dapat belajar dari kegagalan ataupun resiko yang dihadapi. Demikian materi risiko usaha. Apabila ada pertanyaan, silahkan bisa kalian tuangkan di forum diskusi di e-kelas kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.